Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizali Wijaya, NPM 23412032. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi taxation dalam materi perpajakan. Taxation sendiri adalah proses pemungutan pajak yang dipungut oleh pemerintah dari individu, perusahaan, ataupun organisasi untuk mendanai berbagai kebutuhan negara. Pajak sendiri merupakan salah satu sumber utama pendapatan yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan menjaga stabilitas ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari sendiri, pajak hadir di berbagai bentuk seperti PPh ataupun pajak penghasilan, PPN ataupun pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi dan bangunan yaitu PBB. Namun mengapa pajak itu begitu penting? Karena pajak sendiri adalah salah satu hal yang bisa mendorong negara akan kesulitan menjalankan fungsi utamanya dalam melayani masyarakat jika pajak tersebut tidak terpenuhi dengan baik. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Pajak sendiri dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat dan pemungutannya. Berdasarkan sifatnya, pajak ada pajak langsung seperti pajak penghasilan yang langsung dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah. Sedangkan dengan pajak tidak langsung seperti pajak pertambahan nilai yang akan dikenakan dalam seperti transaksi jual beli. Sementara berdasarkan pemungutannya ada juga pajak pusat seperti PPh dan PPN yang dikelola oleh pemerintah pusat seperti pajak daerah dan pajak kendaraan bermotor maupun pajak hotel yang dikelola oleh pemerintah daerah. Klasifikasi ini membantu memastikan bahwa pajak sesuai dengan kebutuhan dan skala pengelolaannya. Selanjutnya ada elemen utama dalam pajak. Sistem perpajakan memiliki beberapa elemen penting agar berjalan dengan baik. Pertama, subjek pajak, yaitu pihak yang wajib membayar pajak seperti individu maupun perusahaan. Yang kedua ada objek pajak, yaitu pihak yang wajib membayar pajak seperti pajak penghasilan, properti maupun barang dan jasa. Yang ketiga ada tarif pajak, yaitu besaran yang harus dibayarkan baik dalam bentuk presentasi maupun jumlah tetap. Aturan ataupun undang-undang yang menjadi landasan pemungutan pajak sendiri merupakan kombinasi elemen-elemen yang memastikan bahwa proses perpajakan berjalan dengan adil dan transparan. Manfaat pajak sendiri bagi negara dan masyarakat. Pajak memiliki beberapa manfaat seperti pembangunan negara. Pajak dapat digunakan membiayai pembangunan negara seperti infrastruktur, jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Kedua, pajak mendukung penyediaan layanan publik seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan, dan subsidi untuk masyarakat yang kurang mampu. Ketiga, pajak membantu stabilitas ekonomi dan mendukung program-program pemerintah dalam mengatur distribusi kekayaan negara. Dengan kata lain, pajak adalah kontribusi kita untuk membangun negara sebagai guna masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Tantangan dalam pajak sendiri ada juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran wajib pajak bagi masyarakat, yaitu praktik penghindaran pajak seperti penggelapan pajak dan dapat mengerugikan negara. Tantangan lainnya adalah kompleksitas administrasi perpajakan yang terkadang membuat wajib pajak kesulitan memahami kewajibannya. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya yang kita harus lakukan bersama, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran
efisiensi dan dalam sistem pajak sendiri. Sebagai kesimpulan dari materi kali ini, pajak ataupun taxation bukan sekadar kewajiban, tetapi juga wujud tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dengan membayar pajak tepat waktu, kita dapat memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga berkontribusi langsung pada masyarakat dan pembangunan dalam negeri. Kesejahteraan masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh pajak ini. Sebagai penutup, mari kita tingkatkan kesadaran akan pentingnya pajak, karena bersama-sama kita dapat menciptakan negara yang lebih maju dan masyarakat yang lebih sejahtera. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi pajak kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.